Pak. Kayak sebut ganteng. Kopian sampai menceng. Ah wes, tetap. Rambut semangkin ada juga tok. Main ngomong ini. Kadang sejarah banyak yang disembunyikan. Apa Pak? Karena sejarah itu dibuat oleh pemenang. Aku seneng ya. Iya. Sejarah dibuat oleh Pemenang. pemenang. Nggak mungkin sing kalah, nggak mungkin membuat sejarah mereka. Sejarah. Malah akan diberontak malah. Langat tenah. Oh pada sih, pada. Yang sampai saat ini belum bisa diterima itu bukan saat ini, semua sejarah Semua yang sejarah. ada di Indonesia yang selama ini yang kita ketahui itu hanya berapa persen, belum mencapai 50%, Persen. hanya beberapa persen, katakanlah 30%. Semuanya dengan semuanya. Karena dalam sejarah itu juga tidak mencakup hanya satu aspek, Pak. Nah iya Banyak itu. aspek juga. Contohnya seperti di gurunya Bung Karno. Apa selama ini kita mengetahui kondisi Bung Karno itu ketika Asing kan. diasingkan itu seperti apa kan kita baru tahu akhir-akhir ini. Dalam Akhir-akhir. buku sejarah pun tidak dijelaskan begitu gamblang kan. Di buku sejarah juga ada poin-poin yang juga ditutupi lah. Iya. Katakanlah gini, contoh yang sementara ini. Lek Bung Karno kan terlalu panjang. Gus Dur saja. Nah, Dulu Gus Dur pernah mengatakan, nanti ada operasi naga hijau dan naga merah. apa itu, Pak? Pada waktu Gus Dur menghentikan seperti itu, banyak orang yang menentang. Dikira Gus Dur itu guyon. Ternyata terbukti. Kenapa? Di sejarah NU mempunyai ibadah sejarah kelam dengan Orde Baru pada zaman Pak Harto. Pada waktu itu Gus Dur yang terpilih menjadi ketua umum. Timbulnya pokoknya inti nih Pak Harto gimana caranya NU itu pecah. Akhirnya disusupi NU, disusupi wonge Pak Harto, orangnya Pak Harto. Tapi tetap tidak bisa. Bahkan Gus Dur ngendikan gini, orang Indonesia yang patut menjadi musuh saya itu satu, yaitu Pak Harto. Tapi setiap tahun saya selalu sowan ke beliau. Ibaratnya itu kan isyarah ya. Ada apa pada zaman itu? Dan kenyataannya Sekarang hampir terbukti. Operasi Naga Hijau itu ternyata terbukti. Operasi Naga Merah ternyata terbukti. Pada zaman di situ di zaman Pak Harto udah lama, Orde Baru ada namanya penculikan. Kiai-kiai, ulama-ulama. Ingat Penculikan, pembunuhan orang-orang yang pernah 98 kalau nggak salah ya. lagi saya belum paham, yang pernah menjadi kriminal, pernah ditahan. Terus zaman Linja, Ninja ya, itu Sama 98 kalau nggak Garsingan. salah.
sebenarnya di sejarah itu mengatakan itu yang dimaksud Naga merah. dengan naga Naga. hijau. Oh, naga hijau. Operasi kan, tapi orang-orang nggak percaya, dikira guyonan. Dan juga Gus Dur mendikan nanti sejarah akan membuktikan. Membuktikan. Dan ternyata hampir sekarang sudah ada media NU yang meng-up cerita itu. Tujuannya ya emang itu harus wajib supaya apa, kita itu punya sejarah. Kita tarik ulur lagi zamannya Bawa Basbullah, zamannya Mbak Bisri, zamannya Mbak Hashim, Wasim. Mbak Asy'ari, itu ada sejarahnya. Yang Tapi nggak semuanya terungkap. enggak semuanya terungkap. Zamannya itu bukan apa-apa, tujuan kita kan supaya kita tahu lah sejarah. Sedangkan selama ini kan yang kita tahu cuma yang baik-baiknya saja gitu Pak ya. Yang kita tahu NU berpolitik ya, itu saja. Dan juga amalan-amalan NU. Saya kan dulu musuh NU kan Muhammadiyah juga, HTI, khilafah. Iya. Tapi di sisi lain ada sejarah yang kelam gitu loh. Bukan sejarah kelam, berarti sejarah yang harus kita sendiri Yang sebenarnya harus diketahui tapi diketahui. tidak di Iya, itu tujuannya ya Pak tadi ya, menambah wawasan. Sebenarnya selain fungsinya sejarah itu kan bukan hanya untuk menceritakan ulang, cuma kan kita juga perlu untuk bermawas diri dari sejarah itu, kita bisa berhati-hati ke depannya seperti apa. Supaya berhati-hati. Banyak sekali sejarah-sejarah yang disembunyikan, belum terungkap. Sama Cuman seperti iku mau kerapas dewe, kenapa disebut Ngelodo? Cuman iku Bapak Gojo Motor. Yang sekarang menjadi simpang tindih. bahkan jadi kontroversi. Kontroversi, bahkan karena menurut saya kalau kita meneliti sejarah, yang pertama peninggalannya, selanjutnya tradisinya, dan juga yang paling penting kita tidak boleh meninggalkan sing jarene wong saiki mitos, tahayul, legenda, dongeng. Oh itu dongeng itu, tapi di sisi lain ada makna tersendiri. Oh mitos itu dongeng itu. Dan akhirnya banyak yang pada generasi ini terutama banyak yang sudah melupakan hal-hal itu bahkan. Iya karena kita langsung dijustifikan. Oh dongeng itu mitos itu. Padahal sebenarnya ada asal usul di balik sebuah mitos itu. Karena nggak akan ada mitos kalau tidak ada kejadian terlebih dahulu. Kalau dalam kalau dari sisi teori mitos, Pak ya, yang pernah saya pelajari, bahwasanya mitos itu terbentuk dari sebuah kejadian. Seumpama contoh pohon adalah simbol. Pohon beringin lah katakan. Pertama kali yang Anda bayangkan dari pohon beringin itu apa? Angker. Terus kemudian Tempat memuja, tempat orang memuja cari nomor lah, cari yang nomor. mistis lah Mistis. caranya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada sebuah kejadian di situ. Mungkin dulu ada sebuah kejadian di mana orang-orang melakukan pesugihan atau apa di pohon beringin itu. Akhirnya pohon beringin itu lambat laun menjadi simbol sebuah keangkeran, kemistisan, dan itu akhirnya menjadi sebuah mitos. Dari situlah terlahirnya yang namanya mitos. Nah, jadi tidak akan ada mitos kalau tidak ada kejadian terlebih dahulu. Teorinya seperti itu.
Dan sekarang banyak orang yang menafikan mitos-mitos itu. Tahayul. Dianggap sebagai tahayul. Mitos tahayul. Tahayul dan Itulah kesalahan, bukan kesalahan yang perlu tahayul itu diluruskan. sesuatu yang tidak bisa dipercaya lah, katakan Itu seperti itu. tahayul. Tapi yang perlu digaris bahwa itu satu, pasti ada pesan tersendiri Pasti di setiap ada. kejadian itu. Pasti ada pesan tersendiri, pesan tersirat dan juga pesan tersurat. Nah, Pasti katakanlah seperti orang Jawa bilang kalau apa namanya, perawan-perawan ojo lungguh ning ngarepe lawang. Kan seperti itu. Engko jodone angel, kan itu seperti itu. Pada hakikatnya orang dulu itu mengatakan seperti itu kenapa? Karena kalau kita duduk di depan pintu otomatis orang tidak bisa lewat. ya, contohnya Akhirnya mereka aja lungguh bantal gara junen. karena bantal tempatnya di kepala, bukan tempatnya di pantat, kan seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kejadian ada bermula dari kejadian yang mana itu untuk nasihat-nasihat, tapi orang dulu menyampaikannya dengan secara eksplisit lah kasarnya. Masalahnya kan mobil kan urut-urut. Nah, kalau sekarang aduh, Amit sewu, fakta. bicara soal itu Pak ya. Entah orang dulu seperti apa saya nggak tahu. Tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang kalau dipenging, misalnya kalau dilarang itu malah dilakukan. Ngerasa ngoten apa mboten? Entah kalau orang dulu seperti apa, apakah seperti itu juga atau mungkin lebih penurut atau seperti apa karena orang tua sekarang banyak memaklumi atau karena orang dulu memang keras mendidiknya atau seperti apa? Lek keras enggak, Pak. Emang keras sih keras. Aku biyen aja itu. Udan-udan. Walah jingkir pakku. Jadi langsung mana tuh ya? Melayu di sawat lorong. Langsung mana tuh ya? Mana ta? Sembayang sih, sujud sih. Nah. Tadi tinggal ngalih. Boleh sajadat giyep loh. Kelak kepen orang ngurus. Ini saking double kita main paling Saking luar biasa ya. luar biasa sampean. Mempunyai keunikan sendiri. Bingungnya tak kayak gimana.